Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Yuliani. Kami dari kelompok 1 Program Desain Methods kelas PPTI 16 yang beranggotakan Belarsita Ginting, Evangeline Natasha, Jackie, Jennifer, dan saya Karina ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami. Kami mengambil sebuah aplikasi yang bernama Alo Dokter. Jadi pertama di sini ada logo dari Alo Dokter itu sendiri, dan di sini ada deskripsi singkat mengenai aplikasi Halo Dokter. Jadi, Halo Dokter adalah sebuah aplikasi untuk berbicara atau berkonsultasi sama dokter, mulai dari chat bersama dokter, membuat janji konsultasi bersama dokter, bahkan artikel kesehatan maupun belanja kebutuhan kesehatan. Lalu ada kebutuhan fungsional, di mana untuk pasien. Jadi, yang pertama, pasien dapat melakukan chat kepada dokter. Dan yang kedua, pasien dapat membuat janji untuk melakukan konsultasi dengan dokter perlindungan kesehatan. Yang ketiga, pasien dapat melakukan pemesanan untuk obat dari resep dokter. Yang keempat, pasien dapat melakukan pembelian untuk paket-paket penjual sehingga dapat lebih menghemat pengeluaran. Yang kelima, pasien dapat melihat histori pembelian atau konsultasi. Yang keenam, pasien dapat melakukan pengecekan dokter yang masih tersedia. Dan yang ketujuh, pasien dapat membaca artikel tentang kesehatan. Lalu di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Jadi yang pertama, sistem dapat menjamin keamanan data pengguna. Yang kedua, sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Yang ketiga, sistem memiliki versi terus mengalami pengembangan dan perawatan. Yang keempat, sistem tidak memakan banyak storage. Dan yang kelima, aplikasi dapat digunakan di berbagai device. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Jennifer. Perkenalkan, nama saya Jennifer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, use case diagram sendiri itu adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Nah, di sini kami menggambarkan sebuah sistem, yaitu appointment system, bagaimana user bisa berkonsultasi dengan dokter. Itu bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu patient, dokter, dan juga apoteker. Patient di sini mempunyai total 4 use case, yaitu book appointment, di mana dia bisa untuk membooking sebuah pertemuan dengan dokter dengan cara memilih dokter dan juga memilih jadwal konsultasi tersebut. Nah, selanjutnya dia bisa membayar konsultasi tersebut, kemudian dia bisa mengecek um, riwayat-riwayat dokter tersebut dan juga bisa berkonsultasi dengan dokter. Nah, untuk di bawahnya sendiri ada dokter dengan use case display and tell the prescription, di mana dokter bisa memberikan saran dan juga memberikan masukan kepada pasien yang telah berkonsultasi dengan mereka. Dan di sini pasien juga di bawahnya ada Bui Medicine, di mana dia bisa membeli obat, namun ini tidak wajib dan ini adalah sebuah opsional. Kenapa? Karena dia extend. Jadi Bui Medicine ini adalah sebuah extend dari display and tell the prescription, di mana hal ini itu tidak wajib dilakukan atau kayak tidak perlu dilakukan. Jadi untuk membeli obat itu tidak perlu untuk berkonsultasi atau berkonsultasi itu tidak wajib untuk membeli obat. Nah, selanjutnya ada apoteker. Apoteker di sini bertugas untuk mengirimkan obat yang telah dipesan user. Nah, di sini ada include, yaitu Bui Medicine, deliver medicine, include ke Bui Medicine. Ini maksudnya adalah ketika kalian membeli obat, kalian pasti akan menerima obat tersebut. Jadi, deliver medicine itu ada ketika ada Bui Medicine gitu. Jadi, dia include. Kalau misalnya kita nggak beli obat, obat itu nggak akan dikirim. Sama juga, obat nggak akan dikirim kalau kita nggak membeli obat tersebut. Nah, ini adalah use case diagram dari aplikasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan ke use case description, di mana saya akan menjelaskan setiap use case yang ada di sini. Nah, di sini untuk use case diagram ini dia adalah deskripsi lebih lanjut tentang use case yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada use case name, nama use case-nya, primary actor, aktor yang paling utama di use case tersebut, stakeholder dan interest seperti aktor tersebut itu melakukan apa sih di use case ini, use case type, tipe use case-nya, brief description tentang use case ini itu bisa ngapain aja, trigger itu tentang bagaimana use case ini bisa dilakukan gitu, apa yang harus dilakukan user supaya ini tuh bisa terjadi, tipenya, lalu relationship-nya seperti association, include, extend, dan juga generalization, lalu normal flow of event kayak untuk dijalankan itu normalnya seperti apa, lalu ada subflow-nya dan juga alternate atau exceptional flow yang akan terjadi di use case ini. Untuk yang pertama ini ada book appointment. Di book appointment ini primary actor-nya jelas adalah seorang pasien seperti yang bisa dilihat di use case tersebut, dan juga stakeholder interest-nya itu pasien itu bisa memilih dokter yang mereka inginkan untuk berkonsultasi. Nah, kayak memilih sesuai dengan apa yang mereka mau, dokter apa yang mereka inginkan itu bisa. Lalu triggernya itu ketika pasien ngeklik dokter yang ingin mereka pilih di home dan ngeklik make appointment atau consultation. Relationship-nya sendiri itu dia association dengan pasien.
Lalu normal flow-nya itu pasien bisa mencari dokter yang mereka ingin berkonsultasi, seperti misalnya dokter jantung atau dokter kulit. Lalu yang kedua, pasien bisa ngeklik dokter yang mereka mau untuk berkonsultasi, dan pasien juga bisa mengecek detail profil dari dokternya seperti review-review dari pasien lain, di mana dokternya praktek, lalu STR number-nya, lalu riwayat pendidikannya, dan segala macam. Lalu yang terakhir itu pasien bisa memilih jam dan juga waktu yang ingin mereka pilih untuk berkonsultasi. Untuk flow-nya itu ada satu, yaitu create appointment, di mana user bisa melihat tempat dokternya berpraktek, lalu bisa memilih date and hour-nya, dan juga user harus mengisi data-data lebih lanjut untuk berkonsultasi dengan dokter tersebut. Untuk alternated or exceptional flow-nya itu nggak ada. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai user activity diagram kami, dan saya ambil salah satunya saja, yaitu book appointment. Di sini terdapat pasien dan sistem yang akan berperan dalam user activity diagram kami. Jadi, pertama-tama pasien akan menekan tombol buat janji dan akan mencari dokter. Di sini terdapat dua pilihan dalam mencari dokter, terdapat search box dan kategori. Di mana jika pasien ingin menggunakan search box, maka pasien perlu memasukkan nama dokter dan spesialisasi. Sedangkan jika ingin menggunakan kategori, pasien hanya perlu memasukkan ataupun memilih kategori dokter yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan dokter yang tersedia dan kemudian pasien bisa memilih dokter sesuai dengan kebutuhannya. Di sini terdapat dua kondisi di mana apabila pasien belum menemukan dokter yang sesuai, pasien bisa melakukan looping terus dan mencari dokter sampai menemukan dokter yang diinginkan. Nah, jika sudah sesuai, sistem akan menampilkan review pasien, jadwal dokter, profil dokter, dan menampilkan harga dari konsultasi. Setelah itu, pasien hanya perlu memilih jadwal dan menekan tombol chat sekarang. Setelah menekan tombol chat sekarang, sistem akan menampilkan voucher apa saja yang tersedia yang dapat digunakan oleh pasien. Nah, di sini pasien bisa memilih voucher apa yang ingin digunakan, dan setelah itu pasien bisa menekan chat sekarang. Sekian dari presentasi saya mengenai salah satu user activity diagram. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai CRC card yang merupakan kepanjangan dari Class Responsibility Collaboration. Untuk mengetahui responsibilities dan collaboration dari sebuah kelas, kita membutuhkan CRC card. Nah, responsibilities apa aja sih? Yang pertama adalah knowing, hal-hal yang menjadi contoh dari sebuah kelas. Kemudian ada doing, hal-hal yang dapat dilakukan oleh kelas seperti operation. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di dalam CRC card. Yang pertama itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah front dan back. Nah, pada front terdapat adalah class name yang merupakan nama dari sebuah kelas, harus merupakan sebuah kata benda. ID merupakan nama dari identitas CRC card itu sendiri, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Type, concrete or domain, ini merupakan tipe dari setiap CRC card yang ada. Kemudian description, itu merupakan definisi yang tertulis dari sebuah kelas dan berupa sebuah keterangan pendek. Nah, kemudian associated use case adalah jumlah use case yang terkait pada sebuah kelas. Kemudian masuk ke responsibilities, di mana itu adalah operation yang dilakukan oleh sebuah kelas. Contohnya itu dia bisa melakukan apa saja, dan collaborators ini adalah hubungan antara responsibilities dengan collaborators atau kelas-kelas lain yang bisa mengakses responsibilities yang ada dalam sebuah kelas ini. Nah, kemudian melanjut kepada back. Yang pertama tuh ada dua bagian, yaitu attributes dan relationship. Nah, pada attributes itu merupakan representasi dari sebuah kelas agar mengetahui responsibilities dari setiap instance kelas lain. Kemudian relationship merupakan hubungan antara kelas yang ini dengan kelas yang lain dan terdiri dari generalization, aggregation, dan outer association. Nah, kemudian menjelaskan pada CRC card user yang ada pada CRC card kami, yang pertama itu adalah class name. Class name dari user adalah user dengan ID 1, tipe merupakan concrete or domain, dengan description user adalah orang yang menggunakan aplikasi. Kemudian associated use case user ini tidak ada use case yang berhubungan dengan kelas ini. Kemudian responsibilities dari user adalah change profile yang bisa dikolaborasikan oleh dokter, pasien, apoteker. Kemudian login bisa dikolaborasikan oleh dokter, pasien, dan apoteker. Kemudian mengubah topik penyakit bisa diakses oleh dokter, pasien, dan apoteker.
Kemudian membaca artikel bisa dikolaborasikan oleh dokter, pasien, dan apoteker. Kemudian, atribut dari user. Pertama adalah name, address, date of birth, nomor KTP, dan nomor telepon. Nah, relationship antara siak sikat ini dengan siak sikat lain, yang pertama itu ada generalization, patient, dokter, dan apoteker. Aggregation dan author association tidak ada. Nah, selanjutnya di sini ada class diagram. Jadi di sini ada total 8 kelas dan di sini masing-masing memiliki attribute dan metodenya juga. Di sini dari nama kelasnya, jadi misalnya user, ada untuk atributnya ada name, address, date of birth, nomor KTP, nomor telepon, dan untuk metodenya ada change profile, login, mengubah topik penyakit, dan baca artikel. Jadi di setiap untuk kelas user ini terdapat 3 kelas yang inheritance dari kelas user ini. Jadi maksudnya misalnya kelas dokter, patient, dan apoteker semuanya memiliki attributes dari si user ini. Nah, jadi lanjut ada kelas dokter di mana dia ada nomor STR, riwayat pendidikan, tempat praktik, dan untuk metodenya ada chat pasien, update jadwal konsultasi, memberikan resep, dan membatalkan janji. Selanjutnya untuk kelas pasien juga ditambahkan bahwa ada atribut untuk profil keluarga, dan untuk metode ada mencari dokter, membatalkan janji, topik penyakit, dan membatalkan pesanan. Lalu untuk kelas apoteker ditambahkan atribut lokasi apotek. Untuk metode ada chat pasien, mengubah harga obat, mengantar obat, update stok obat, mengisi deskripsi obat, dan membatalkan pengiriman. Lalu di sini ada janji konsultasi dan kelas keranjang belanja. Jadi di sini atribut untuk janji konsultasi ada atributnya dokter list, lab tes list, tindakan medis. Untuk metode ada pilih dokter, metode pembayaran, dan jam konsultasi. Lalu untuk keranjang belanja ada atribut nama produk dan banyak produk. Untuk metode ada tema produk, update banyak produk, lihat keranjang, dan checkout. Lalu di sini ada juga kelas metode pembayaran di mana atributnya ada list metode dan cara pembayarannya. Untuk metodenya ada pilih metode pembayaran dan cara melakukan untuk pembayarannya. Lalu di sini ada kelas voucher, ada atributnya ada nama voucher, total potongan, syarat, dan ketentuan. Lalu untuk metodenya ada pilih voucher. Lalu selanjutnya ada kelas resep obat, di mana atributnya ada nama obat dan jumlah obat. Dan untuk metodenya ada deskripsi obat. Jadi untuk relationship-nya, seperti yang tadi, ini inheritance. Jadi atributnya itu inheritance dari user, turun ke dokter, pasien, dan apoteker, dan ditambahkan masing-masing pada kelas mereka. Lalu di sini ada yang association. Nah, di sini juga ada yang composition. Misalnya janji konsultasi dan keranjang belanja adalah composition dari passion, sama juga dari metode pembayaran ke janji konsultasi dan keranjang belanja, dan dari voucher ke metode pembayaran. Lalu di sini ada multiplicities-nya, di mana multiplicities ini menggambarkan berapa banyak. Jadi misalnya satu dokter itu hanya satu dokter, dia bisa membuat banyak janji konsultasi. Sama juga seperti pasien. Jadi dari satu pasien itu hanya bisa satu pasien, tapi janji konsultasinya bisa 0 sampai hingga banyak. Jadi sama juga seperti keranjang belanja dari 0 hingga banyak. Dan di sini metode pembayaran juga berlaku demikian, voucher, dan untuk resep obatnya juga demikian. Jadi misalnya ada hanya satu apoteker, dia bisa memiliki banyak resep obat. Selanjutnya di sini ada state diagram yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai state diagram. Yang pertama, ketika pasien mulai register, maka statusnya akan new. Kemudian, setelah berhasil register, maka statusnya akan menjadi aktif. Kemudian, ketika pasien melakukan book appointment, maka statusnya akan menjadi admit. Ketika pasien melakukan appointment, maka statusnya akan menjadi processing. Kemudian, setelah mengatur waktu untuk melakukan konsultasi, maka statusnya akan menjadi accept. Setelah itu, ketika pasien mendapatkan jadwal untuk melakukan konsultasi, maka statusnya akan idle. Selama pasien masih menunggu waktu konsultasi, maka statusnya tetap akan menjadi idle. Kemudian, ketika waktu konsultasi, maka statusnya akan menjadi admit. Ketika diagnosanya sakit, maka statusnya akan menjadi under observasi. Kemudian, ketika statusnya setelah selesai under observasi, kemudian diagnosanya akan sehat, maka akan end state diagram ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Yang pertama ada book appointment. Pertama, pasien akan mencari dokter. Setelah itu, kelas janji konsultasi akan menampilkan list dokter. Setelah itu, pasien menentukan jam konsultasi. Dan kelas janji konsultasi akan memunculkan rincian jadwal konsultasi. Kemudian, pasien akan menentukan voucher yang akan dia gunakan. Kemudian, janji konsultasi akan memunculkan list voucher. Sekian presentasi prakarya kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. 2, 3.
Terima kasih untuk perhatiannya.